Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hanifah dengan NIM SSI 2023035335. Di sini saya akan mereview paper dengan judul Core Decision Prediction, Model Using Natural Language Processing and Random Forest yang ditulis oleh Nasution dan Suprapto. Jadi, paper ini membahas bagaimana kita bisa memprediksi putusan pengadilan secara otomatis menggunakan NLP dan Random Forest. Pembahasan yang pertama ada latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode yang digunakan, hasil utama penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Masuk ke latar belakang masalah. Yang pertama, jumlah kasus meningkat secara signifikan, menyebabkan beban kerja besar bagi aparat dalam menganalisis dokumen putusan. Jadi pada tahun 2023, ada sekitar 288.472 kasus pidana. Ini meningkat 15% dari tahun sebelumnya. Penelitian sebelumnya juga ada, tapi menggunakan LSTM, BIL-STM, dan CNN, hanya menghasilkan akurasi terbatas antara 49% sampai 77%. Jadi masih dibutuhkan metode alternatif yang lebih akurat dan efisien untuk memprediksi putusan pengadilan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana membangun model prediksi putusan pidana yang melampaui deep learning sebelumnya dengan mengintegrasikan random forest dan NLP. Yang kedua, sejauh mana efektivitas TF-IDF, word to fact, dan fast text dalam mengklasifikasikan kategori dan durasi hukuman pada teks hukum Indonesia. Yang ketiga, segmen hukum manakah yang paling berdampak terhadap performa model dan bagaimana pendekatan agregatif vs segmentatif mempengaruhi hasil. Batasan masalah penelitian ini ada 4. Yang pertama, fokus pada dokumen putusan pengadilan dari MAI dalam format PDF yang telah dikonversi ke XML. Yang kedua, menggunakan 3 teknik fitur representasi teks. Yang pertama ada TF-IDF, word to fact, dan fast text dengan pendekatan agregatif dan segmentatif. Yang ketiga, prediksi dilakukan dalam klasifikasi, kategori hukuman, dan regresi durasi hukuman. Dan yang terakhir, model yang dikembangkan memakai algoritma random forest untuk klasifikasi dan regresi. Adapun tujuan penelitian, ada 3 poin. Yang pertama, membangun model random forest dan NLP untuk meningkatkan akurasi prediksi putusan pidana melampaui pendekatan deep learning sebelumnya. Yang kedua, membandingkan efektivitas TF-IDF, word to fact, dan fast text pada tugas klasifikasi kategori hukuman dan regresi durasi hukuman. Yang ketiga, analisis ablasi fitur untuk mengungkapkan segmen dokumen hukum yang paling berkontribusi terhadap akurasi prediksi. Subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitiannya yaitu dokumen putusan pengadilan dari Mahkamah Agung Indonesia berbahasa Indonesia. Untuk objek penelitiannya, sistem prediksi putusan pengadilan berbasis NLP dan algoritma random forest. Metode penelitian ada 4. Yang pertama, pengumpulan data. Kedua, preprocessing text. Yang ketiga, ekstraksi fitur. Dan keempat, pembangunan model. Pada tahap pertama, pengumpulan data, itu mengumpulkan banyak dokumen putusan pengadilan dalam format XML. Yang kedua, preprocessing text, itu memproses teks agar bersih dan rapi, termasuk memecah kalimat menjadi kata. Yang ketiga, ekstraksi fitur, mengubah teks menjadi angka dengan metode TF-IDF, word to fact, dan fast text. Yang keempat, pembangunan model, menggunakan algoritma random forest untuk melatih data dan membuat prediksi. Masuk ke hasil utama penelitian, ada 4 hasil utamanya. Yang pertama, model dengan fitur TF-IDF mencapai akurasi prediksi hingga 81% dalam klasifikasi kategori hukuman dan R kuadrat dalam 0,80 untuk prediksi durasi hukuman, outperforming metode berbasis deep learning sebelumnya. Yang kedua, pendekatan segmentatif dan fitur TF-IDF memberikan performa terbaik, menunjukkan pentingnya memanfaatkan struktur dan konteks dokumen secara keseluruhan. Yang ketiga, word to fact dan fast text juga menunjukkan hasil mereka masih di bawah TF-IDF dalam hal akurasi dan pengurangan error prediksi.
Dan yang terakhir, analisis ablation menunjukkan bahwa bagian fakta hukum dan pertimbangan hakim adalah bagian terpenting dalam memprediksi putusan pengadilan. Kesimpulan penulis. Dari penelitian ini, pendekatan menggunakan NLP dan random forest mampu meningkatkan akurasi prediksi putusan pengadilan berbahasa Indonesia. Teknik representasi bahasa frekuensi seperti TF-IDF sangat efektif untuk domain hukum yang formal dan terstruktur. Hasil penelitian ini juga menunjukkan potensi besar pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan di bidang hukum Indonesia, dengan harapan pengembangan selanjutnya bisa memanfaatkan teknologi transformer dan domain specific processing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.